Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Aprilian dengan NPM 222170083. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Next. Nah, persebaran sendiri yaitu adalah proses, cara, atau perbuatan menyebar atau menyebarkan sesuatu. Persebaran juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang didistribusikan. Next. Untuk floranya sendiri, yaitu adalah sekelompok tumbuhan atau tanaman yang ada di suatu wilayah, daerah, atau strata geologi tertentu. Kata flora berasal dari bahasa Latin yang diambil dari nama Dewi Kesuburan dan pelindung tumbuhan dalam mitologi Romawi. Untuk faunanya sendiri, menurut KBBI, fauna adalah seluruh kehidupan hewan atau habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Kata fauna juga berasal dari bahasa Latin yang artinya alam hewan. Sementara dalam kepercayaan Romawi, fauna adalah faunus yang merupakan dewa hutan dan kesuburan ladang dan ternak. Next. Untuk pengantar sendiri, Indonesia sebagai mega biodiversitas, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, memiliki ribuan pulau, beragam ekosistem, dan flora serta fauna yang endemik. Next. Nah, adapun garis pemisah, yang pertama itu ada garis Wallace. Garis Wallace itu membagi fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis dan bagian timur atau Australis. Yang selanjutnya ada garis Weber. Garis Weber ini membagi wilayah Wallace menjadi dua bagian lagi, menunjukkan campuran fauna Asia dan Australia. Nah, sini ada fauna Indonesia bagian barat, ada bagian tengah, dan ada bagian timur. Untuk bagian Indonesia tengah itu ini adalah peralihan yang dimana peralihan ini adalah dari Indonesia bagian barat, campuran dari Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Next. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama itu ada iklim. Nah, ini iklim tropis yang memungkinkan keberagaman spesies yang tinggi. Jadi, karena adanya iklim tropis ini memungkinkan keberagaman spesies yang tinggi. Kenapa? Karena di iklim tropis ini sangat cocok bagi beberapa ataupun sangat banyak untuk tempat tinggalnya. Yang kedua ada topografi, yaitu pegunungan, daratan rendah, atau lautan menciptakan berbagai habitat. Nah, jadi karena perbedaan topografi ini menciptakan berbagai habitat, misalnya habitat yang ada di pegunungan, di lautan, atau di daratan rendah sekalipun. Nah, selanjutnya ada geografi. Nah, geografi ini membagi menjadi dua zona geografi utama, yaitu Asia dan Australia. Adapun zonasi biogeografi di Indonesia. Nah, ada Sundalen. Sundalen ini yaitu ada bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, ini untuk contoh hewan-hewannya seperti harimau Sumatera, orang utan, gajah Asia. Adapun untuk jenis tumbuhan atau tanamannya itu ada pohon Dipterokarpa, ada hutan hujan tropis, ada kayu meranti kuning. Untuk zona tengah atau Weles, bagian daerahnya itu ada Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk contoh flora dan faunanya di sini ada anggrek hitam, ada eboni, ada longusei, ada anoa, ada babi rusa, dan burung maleo. Untuk zona bagian timur atau Papua, nah daerah ini adalah Papua dan pulau-pulau di sekitar Papua. Contohnya itu ada hutan hujan tropis pegunungan, ada hutan bakau, ada pohon sagu, ada burung cendrawasih, kangguru pohon, dan kasuari.
Untuk flora di Indonesia sendiri, yaitu ada hutan hujan tropis. Daerahnya itu ada Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang memiliki hutan yang sangat lebat dan berbagai spesies tumbuhan, misalnya Rafflesia arnoldi. Untuk flora endemik, banyak tumbuhan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu, misalnya Edelweiss, yang dapat ditemukan di pegunungan-pegunungan. Untuk fauna di Indonesia-nya sendiri itu eh, ada mamalia besar, ada burung, ada amfibi dan reptil. Untuk contoh mamalia besar ada harimau Sumatera, ada orang utan, ada badak Jawa. Untuk contoh burung ada burung cendrawasih dan elang Jawa. Untuk amfibi dan reptil contohnya itu ada komodo dan katak pohon. Nah, adapun spesies endemik di Indonesia. Nah, beberapa spesies itu ada yang endemik atau khas yang dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, misalnya komodo. Komodo itu hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo atau Flores. Eh, Orang utan terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Terus burung cendrawasih juga dikenal dengan burung surga, dapat ditemukan di Papua. Next. Nah, adapun beberapa ancaman yang dapat mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu ada deforestasi. Deforestasi itu adalah perubahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Yang selanjutnya ada perburuan liar. Nah, perburuan liar ini mengancam spesies, banyak spesies. Misalnya seperti harimau dan badak yang dimanfaatkan kulitnya ataupun culanya itu untuk menjadi sesuatu lah. Selanjutnya ada introduksi spesies asing. Nah, introduksi spesies asing ini adalah spesies yang mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.